Sebagian besar kasus eksploitasi seksual terjadi secara daring, terutama di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan survei nasional pada Maret 2020 di Indonesia, dari 1.203 responden anak usia 6-15 tahun, terdapat 287 pengalaman buruk yang dialami anak saat berinternet di masa pandemi. Antara lain, 112 responden mengaku dikirimi tulisan atau pesan teks yang tidak sopan dan senonoh. 66 responden mengaku dikirimi gambar atau video yang membuat tidak nyaman, sedangkan 27 responden mengaku dikirimi gambar atau video yang menampilkan pornografi. Nah, apa itu eksploitasi seksual anak online? Jadi, eksploitasi seksual anak online adalah segala bentuk tindakan atau perlakuan terhadap anak yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi seksual dan dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan internet. Lalu, apa saja bentuk eksploitasi seksual anak online? Bentuk eksploitasi seksual anak online itu beragam, yaitu materi yang menampilkan kekerasan atau eksploitasi anak, pemerasan seksual, grooming atau bujuk rayu yang bertujuan seksual online, sexting atau seks dan texting, yaitu aktivitas berkirim pesan, foto seksi, maupun video seksual melalui chat room media sosial, serta live streaming untuk kekerasan seksual pada anak. Lalu, siapa pelakunya? Begini, ada dua kategori pelaku. Ada yang disebut preferensial dan ada juga yang disebut situasional. Pelaku preferensial adalah pelaku kejahatan dengan kecenderungan orientasi seksual yang targetnya hanya anak-anak untuk dieksploitasi secara seksual. Pelaku jenis ini tidak tertarik dengan orang dewasa. Kemudian, ada lagi yang disebut pelaku situasional, yaitu pelaku kejahatan yang tidak mengkhususkan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Tapi karena dia punya kesempatan, dia memanfaatkan situasi tersebut untuk kepuasan seksualnya terhadap anak. Mari kita lihat data mengenai pelaku kekerasan seksual berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR pada tahun 2018. Pada kelompok usia 13 hingga 17 tahun, ini adalah diagram yang menunjukkan persentase prevalensi dari responden yang mengalami kekerasan. Sedangkan ini adalah diagram untuk kelompok usia 18 hingga 24 tahun. Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa pelaku kekerasan seksual baik kontak maupun non-kontak yang paling banyak dilaporkan pada kelompok usia 13 hingga 17 tahun dan kelompok usia 18 hingga 24 tahun adalah teman atau sebayanya, yaitu 47 hingga 73%. Sementara itu, pasangan atau pacar juga disebut oleh sekitar 12 hingga 29% responden sebagai pelaku kekerasan seksual. Selain orang-orang terdekat, orang yang baru dikenal anak di internet juga bisa menjadi pelaku eksploitasi seksual anak online. Pelaku membangun kepercayaan kepada anak dan melakukan bujuk rayu kepada anak, kemudian meminta anak untuk melakukan hubungan seksual atau mengirimkan gambar maupun video anak. Jadi, apa yang perlu Anda ketahui agar terhindar dari bahaya eksploitasi seksual anak? Pertama, berani menolak apabila anak diminta melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri anak, misalnya mengirimkan foto vulgar. Terus, berani pergi meninggalkan tempat atau hubungan yang membuat anak tidak nyaman atau terancam. Terakhir, berani menceritakan kejadian yang membuat anak tidak nyaman kepada orang yang dipercaya, seperti orang tua, guru, sahabat, atau teman. Jika melihat, mendengar, mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera laporkan ke hotline 08 1253 09 8883 atau langsung ke UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Batu Tiban nomor 39, Teluk Dalam, Kota Banjarmasin. Silakan untuk datang dan kami siap untuk melayani.